Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Samawati. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Fisika Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, pada video ini saya akan menerangkan tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sebagaimana kita tahu, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara ataupun ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita laksanakan secara konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pilar ideologi bagi negara Indonesia yang bisa menyatukan berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Selain itu, Pancasila juga bisa menghindarkan dari berbagai macam penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi jika persatuan itu tidak ada. Sebagaimana kita tahu, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki nilai-nilai. Pada sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yang berarti kita sebagai rakyat Indonesia wajib mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, mengikuti perintah serta menjauhi larangannya. Pada sila kedua memiliki nilai kemanusiaan, yang berarti semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, serta tidak ada perbedaan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Pada sila ketiga memiliki nilai persatuan, yang berarti kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Pada sila keempat mengandung nilai demokrasi, yang berarti dalam keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Pada sila kelima memiliki nilai keadilan, yang berarti rakyat Indonesia harus hidup adil dan makmur. Namun di balik semua itu, masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan kertas. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan misalnya sudah mulai digantikan pelan-pelan, digantikan sistem ekonomi pro kapital. Pasar-pasar tradisional digusur, digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang. Akibatnya, rakyat mulai kehilangan mata pencarian di satu sisi, dan di sisi lain bangsa ini mulai kehilangan daya kritisnya karena bekerja dalam bidang apapun berada di bawah tekanan global. Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional.
Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elit yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Telah bertahun-tahun kita hidup hanya sebagai bangsa yang dipaksa untuk menghafal sila-sila Pancasila demi kekuasaan, bukan manifestasinya dalam kehidupan nyata. Ketidakjelasan secara etis sebagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi sebagai pelindung rakyat tidak berjalan sesuai dengan komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini rupanya membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur. Oleh karena itu, saya ingin memberikan solusi persepsi saya tentang Pancasila yang akhir-akhir ini mulai luntur. Yang pertama, tanamkan pada diri kita sikap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, tanamkan pada diri kita sikap saling menghargai antar satu sama lain. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk membangkitkan semangat Pancasila. Yang keempat, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.